Sedang ramai dibicarakan sumbatan pembuluh darah jantung, gumpalan darahnya bisa disedot. Nah, ini katanya teknologi baru. Banyak yang tanya, jadi saya akan bahas dalam episode dari channel kali ini. Pemirsa Darah Channel, kembali bersama saya Dr. Vito Damai, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Kali ini memang banyak banget yang tanya, saya juga nggak tahu kenapa, mengenai trombektomi katanya. Orang bisa menyedot gumpalan dalam pembuluh darah jantung. Jadi pada kasus di mana terjadi serangan jantung, ada gumpalan darah menyumbat pembuluh darah jantung yang harusnya menghantarkan oksigen ke otot jantung. Ini bisa menjadi fatal. Memang gumpalan darah ini banyak macam cara kita bisa menghilangkannya. Kita bisa pakai obat-obatan pengencer darah yang diberikan melalui suntikan. Kita bisa berikan juga melalui injeksi melalui pembuluh darah dari kateter. Jadi kalau kita kateter pasien tersebut, dari kateternya kita suntikan pengencer darahnya. Kita juga bisa menghilangkannya dengan cara menyedotnya. Atau dengan menggunakan balon, maka balon ini akan menghancurkan gumpalan-gumpalan darah tersebut. Memang secara detailnya atau secara ilmu kedokterannya, itu lebih detail lagi saya bisa jelaskan. Tapi ini secara gampangnya aja, supaya lebih mudah dimengerti. Jadi sebenarnya teknologi menyedot gumpalan darah di pembuluh darah jantung ataupun di kaki yang biasa saya lakukan, itu memang sudah dikenal sejak 10 tahun lalu atau lebih. Jadi biasanya kalau ada pasien dengan sumbatan pembuluh darah kaki sekalipun, ada pasien waktu itu saya pernah post di IG saya. Bagi Anda yang belum follow saya di IG, Anda follow, ini IG saya, supaya Anda bisa dapat juga tips-tips kesehatan yang sehari-hari. Saya juga pernah share kasus di sana, seseorang dengan terancam amputasi karena pembuluh darahnya itu sudah buntu. Itu pembuluh darah kakinya. Jadi saya melakukan kateterisasi pada pembuluh darah kaki. Lalu kita sedot keluar gumpalan darahnya. Dan syukurlah akhirnya tidak jadi amputasi karena pembuluh darah kakinya bisa mengalir lagi dengan lancar. Sehingga oksigen di ujung-ujung jari kaki kembali lancar lagi. Pada pembuluh darah jantung, hal serupa juga sama. Kita bisa menyedotnya. Dan ini sudah lama, sejak 10 tahun lalu atau lebih, itu sudah dilakukan. Di Indonesia ya. Dan mengenai penyedotan gumpalan di pembuluh darah ini seringkali menjadi salah pengertian. Dulu pernah ada video ramai beredar bahwa di negara tetangga sudah bisa nih dilakukan penyedotan gumpalan darah di pembuluh darah jantung. Nah, yang pertama tidak akuratnya adalah karena gambar yang diberikan adalah sebenarnya gambar kandung kemih dengan saluran kemihnya. Nah, yang kedua, mengenai penyedotan itu sudah lama sekali di Indonesia juga ada. Jadi sebenarnya bukan hal yang baru. Jadi kita benar-benar perlu teliti, ini kabar baru ini dari kapan. Mungkin saja videonya sudah lama, mungkin saja maksudnya bukan begitu sebenarnya. Jadi karena itu ya ini saya bikin karena menjawab pertanyaan banyak orang, termasuk beberapa rekan-rekan dokter sendiri nanya sama saya. Anda boleh share ini supaya orang juga mengerti apa yang sedang dibahas mengenai penyumbatan dan juga penyedotan gumpalan darah. Pertanyaan berikutnya, apakah memang dari gumpalan darah sudah disedot, lalu pembuluh darah yang sudah tidak ada gumpalan darahnya, itu perlu pasang stent apa tidak? Jawabannya tergantung kondisi klinisnya. Ada kondisi di mana begitu banyak gumpalan darah, sehingga tidak kita lakukan lagi pemasangan stent. Karena saat itu terlalu berbahaya dan berisiko, sehingga nanti kita akan lakukan pada kali berikutnya. Itu memang menurut klinis masing-masing. Pasien sangat berbeda, walaupun sama-sama serangan jantung, kondisinya bisa beda. Dan ada hal-hal teknis di sana. Kalau kita melakukan penyedotan pada pembuluh darah, gumpalan darahnya sudah habis, memang kita umumnya akan memerlukan pemasangan stent. Apakah harus selalu pasang stent? Tidak juga. Bisa juga kita lakukan dengan balon saja apabila memang ternyata tidak terdapat penyempitan yang sangat berat atau sangat signifikan. Ada juga kalanya kita diamkan saja. Memang tidak perlu pasang stent, tidak perlu dibalon juga. Sangat tergantung pada kondisi klinis masing-masing pasien. Jadi mengenai karakterisasi pemasangan stent ini tidak selalu sama. Saya pernah bahas juga di video saya sebelumnya bahwa ada orang yang bilang, kok pasang stent banyak amat? Pasang di mana lagi? Memang pada prinsipnya seseorang tidak akan pasang stent lebih dari 5. Biasanya kita pasang stent ya sesedikit mungkin, karena ketika orang pasang stent terlalu banyak juga, itu akan meningkatkan risiko dia akan mengalami penyempitan juga ulang di pembuluh darahnya. Karena itu sangat hati-hati untuk melakukan pemasangan stent. Kita biasanya akan melihat sebisa mungkin apabila masih dalam satu pembuluh darah yang sama, kita akan pasang satu stent yang berurutan. Mungkin stent yang panjang saja, atau ring jantung yang panjang, sehingga tidak perlu ring jantung banyak-banyak. Jadi karena itu, sebenarnya memang ketika pemasangan stent atau ring jantung, kita akan berusaha sesedikit mungkin yang diperlukan pasien saja. Jadi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan keperluan pembuluh darah pasien tersebut. Jadi memang sangat jarang sekali orang bisa terpasang stent dalam satu kali
sampai 9, 8, 12 stent itu kalau misalkan orang tanya sama saya, ya seharusnya sih kita akan berusaha sedikit mungkin ya. Terutama pada pembuluh darah yang menyebabkan serangan jantung atau pembuluh darah yang penting-penting. Karena itulah, karena banyak yang belum paham ataupun belum mengerti mengenai karakterisasi dan pemasangan stent, maka saya memberikan edukasi ini, saya menyempatkan waktu untuk memberikan edukasi agar banyak orang bisa mengetahui kapan nih emergensi, kapan nih Anda bisa pikir-pikir dulu. Saya pernah bahas juga tuh di video saya sebelumnya, kapan orang perlu bypass, kapan orang perlu untuk pasang stent, kapan orang nih harus segera memutuskan pasang stent karena emergensi, serangan jantung, tidak punya waktu lama. Waktunya hanya 90 menit untuk segera pasang stent, sehingga penjelasan pun memang harus straightforward, harus apa adanya, tidak bisa bertele-tele. Karena itu bagi Anda yang belum mengikuti saya, belum subscribe, Anda subscribe dulu. Karena banyak sekali informasi yang kalau dengarkan cuma satu video saja, sayang sekali. Dan banyak juga dari video-video sebelumnya yang sudah pernah saya berikan. Jadi pastikan Anda sudah subscribe supaya Anda mengerti apa yang saya katakan ini secara lebih jelas. Anda boleh tulis di kolom komen apa yang Anda ingin tanya, karena saya biasanya akan membuat edukasi lagi berdasarkan pertanyaan Anda, supaya lebih jelas, lebih panjang, dan banyak orang mendapatkan manfaatnya. Silakan like, subscribe, dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.